Saya duduk, saya dengar, subhanallah, ini acara apaan ya, ada musik. Sampai ngomong hati saya nih, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ada apa ini? Pindah ke kanan musiknya. Subhanallah, suara gamelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La haula wala quwwata. Lama-lama di kuping dua-dua saya ini suara gamelan. Kencang gitu. Kencang bang, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Tobat Nakal Official. Seperti biasa, Tobat Nakal menghadirkan narasumber untuk menceritakan kisah misteri yang dialaminya dalam acara Kismis, Kisah Misteri. Langsung saja kita sambut narasumber yang sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Dengan abang siapa? Abang Idris bang. Oke, Bang Idris. Bang Idris mau berbagi cerita apa nih buat kita semua nih? Kita ingin berbagi pengalaman nih bang, naik gunung bang, hiking. Oke, hiking di tahun berapa tuh bang? Tahun 2000-an lah bang, kurang lebihnya. Berarti udah 20 tahun lebih ya? Iya. Oke. Cuman sebelum cerita, Ane mau tanya nih, dari tadi ganggu mata banget Boleh, nih. boleh. Ini apaan nih bang? Kira-kira nih bang? Oh. Bisa dipajang di sini apaan nih? Ini tembakau rasa-rasa nih bang. Oke, ada rasa apa aja bang? Ini kita punya rasa nih cappuccino, terus madu ice, green tea, kayak rokok-rokok standarnya tuh Sampun Amil juga ada. Oh, kayak filter ada gitu, Samsu ya? Refill ada, filter Oke. ya kan. Rasa yang tertinggal ada nggak? Rasa tinggal ada di ST12. Oke. Coba bang, boleh kita lihat? Boleh. Lumayan banyak ya. 45 gram. Ini Bang. 45 gram. Harganya berapa bang? Kita cukup jual 13.000 satu 13.000 ya. Kalau mau pesen di mana nih? Melalui WA aja. WA. Oke. WA ke Coba saya bang aja. sebutin nomornya bang. Siapa tahu teman-teman ada yang mau pesen. WA saya nih kalau mau pesen tembakau kekinian nih kan di 0888 0812 6036. Oke. Teman-teman yang mau pesen jangan lupa ya tuh, catat nomor WhatsApp-nya. Oke. Langsung aja nih, kita mau tahu cerita apa yang bakal diceritain sama Bang Idris. Dan lanjut langsung ke ceritanya. Cerita pun dimulai. Ceritanya kita mau hiking nih bang waktu itu nih kan. Dari awal mulainya banyak yang mau ikut nih bang, ceritanya ke Gunung Cermai. Gunung Cermai. Kuningan Cirebon ya. Dari awal-awal kita udah cukup ngumpulin dana tuh sampai 3 minggu lah kurang lebih ya. 3 minggu itu untuk satu anak misalkan taruh sehari misalkan 10.000 gitu ya kan, atau ada 50.000 mungkin ya, seperti itu dulu ya kan, seingat saya. Dari 9 anak itu pas di hari H-nya ini kan, tiba-tiba besoknya mau jalan ada yang nggak bisa, ada halangan, atau dia mungkin kurang tertarik atau takut ya kan. Kita nggak tahu, namanya di Gunung Cermai, mungkin mereka dengar cerita mitosnya serem atau nggak boleh sembarangan lah, inilah itulah ya kan. Sampai itu dari 9 orang cuman berdua yang jadi bang. Jadi tinggal 2 orang. 2 orang. Oke. Nah, salah satunya ini yang berdua. Saya tuh sama teman saya tuh yang dari kecil kelas 1 SD nih, si Fadil namanya. Dari 2 orang, dari 9 orang ini cuman berdua yang fix bang. Nah, saya bilang sama teman saya nih si Padil, saya bingung nih, gue bingung nih Dil. Dari 9 orang cuma berdua nih, gue ragu juga mau jalan di Cermai. Gunung Cermai nih kan serem nih kan, banyak cerita mistiknya lah, terus dari gaib-gaibnya juga ya kan. Kata teman kita Padil nih, lo kenapa takut? Kita lillahi ta'ala aja kata dia, kita jalan aja deh. Duit gue kagak ada juga Dil. Udah lo gak usah pakai alasan, pokoknya kita harus jalan berdua ya kan. Duit gue banyak kata dia gitu ya kan, lo tenang aja pokoknya semua gue nanggung ya kan. Padahal kita cuma alasan doang ya kan. Padahal sih kita takut bang. Berdua. Tapi Fadil tetap daripada jalurnya harus berangkat. Besok nih malam nih Isa pokoknya harus berangkat gitu Dil. Padahal ini malam nih udah waktu menentukannya nih, dari 9 orang nih kagak jadi semua, cuman berdua bang. Kita bingung tapi nggak bisa tidur ya kan di rumah. Ya Allah gimana ini, nggak enak ya kan, mau jadi tapi kita ragu-ragu, nggak jalan juga nggak enak, namanya udah direncanain ya kan. Di Bismillah deh kita bang, jalan deh. Besokannya kita jalan nih bang, sore ini kita udah rapi-rapi nih pakai carrier nih kan, udah isi semua perabotan, barang-barang udah siap semua, udah siap 2 carrier. Kita jalan kalau nggak salah habis maghrib udah rapi, Isya deh gitu di jalan itu, habis Isya ajan.
dari Otista tuh ke Monanas dulu masih ada beca. Sekarang juga masih ada beca, cuma nggak banyak kayak dulu. Jarang ya. Di jalannya naik beca. Tuh tukang beca namanya ada tuh Bang Daus, salah satu Bang Uus. Dibilang, "Dres, lu mau kemana?" Berdua sama Padil kan, sama anak-anak nongkrong kan kenal semua tuh, anak-anak pasar Sau ya kan. Kita bilang mau camping, naik gunung. Gila lu, gitu kemana? Ke Cirebon. Wah, yang benar katanya. Besok aja pagi. Udah deh kata si Padil, sekarang aja deh Bang Uus deh, kan lebih enak sampai sono pagi, kita bisa langsung naik kata dia kan. Jadi kita jam malam nih mungkin jam 1 pagi atau jam 2 pagi kita bisa istirahat dulu ya kan. Hati-hati deh kata dia kan. Apalagi ente cuma berdua ya kan. Bismillah aja di sono, bukan gunung sembarangan. Ini Cermi banyak kisah-kisahnya, banyak istilahnya. kejadian gitu. Ya kan, yang orang alamin lah. Tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apa deh. Di jalan dulu tuh masih ada tuh kalau salah bis-bis kayak model Maesari Bakti gitu, juga lupa tuh ya kan. Sampai kenek pun kaget, kita bilang kita mau ke Gunung Cermi berdua. Ya Allah, yang benar kata dia kan. Kok berdua-duaan? Iya bang ya kan. Hati-hati deh kata dia. Itu udah 2 orang yang ngomongin, selalu kita bilang hati-hati kata dia. Kita sampai bingung kan, kita ngomong sama teman kita Pak Adil, kemudian kita ke puncak, kita foto-foto bilang mana anak kita lagi di gunung. Iya kan, abis kita ragu-ragu Dil, yang ragu-ragu ente bukan kita kata Pak Dil gitu kan. Ya Allah gimana Dil, udah di jalan Bismillah udah lillahi ta'ala. Kita sampai putus asa nih, kalau emang umur gue di sono masih panjang Dil, alhamdulillah. Tapi kalau gue banyak salah, aduh gue bingung juga nih Dil, ragu-ragu ya kan, istilahnya kenapa kayak mau mati besok. Itu dia makanya ragu-ragu ya kan. Udah Didis baca-baca udah di sono ya kan, sambil di jalan dari sini kita udah baca-baca nih kan. Sampai turun tuh ke terminal Cirebon apa nggak salah, naik angkot. Angkot itu bener-bener jarang bang. Apalagi kita sampai di sana tuh kalau nggak salah jam 8, jam 9 sampai 7 jam lah kurang lebih ya. Karena kan kita santai kan, ngopi-ngopi dulu di warung apa ya kan. Baru naik angkot lagi ketemu kan, kita charter bang. Itu tuh charter 100 ribuan nggak salah tuh, lumayan kan, mahal juga. Iya tahun kan. segitu ya. Kan. Nah abang juga kaget, kalau bisa Pak Tide nih AA jangan pada naik sekarang, singgah dulu di warung yang namanya Pak Ahmad. Pak Tide gitu. Mau dikasih arahan gitu. Namanya itu warung Pak Ahmad itu kayak warung kopi Indomie gitu bang. Jadi kalau di situ istirahat tidur kata dia gitu kan. Kalau bisa cari solusi yang baiknya gimana jalannya, atau habis subuh atau pas matahari terbit jam 7 ya kan. Jangan ini malam deh, saya kasih saran gitu. Oh yaudah deh, makasih deh kalau kayak gitu, nanti coba saya istirahat dulu emang berdua nih. Iya kenapa cuma berdua lo, jarang orang Cermi, minimal dia berempat kata dia. Bertiga pun jarang, minimal berempat atau berlima, berenam ya kan. Berdua paling jarang. Tapi ada juga yang nekat sendiri kata dia gitu ya kan. Mungkin dia udah biasa ya kan. Cuman kan ngelihat mereka itu, pandangan mereka tuh, kita tuh masih anak-anak waktu itu, kayak ya umur SMP lah kurang lebih. Mereka tuh nggak percaya gitu kan. Mungkin kalau kita udah SMA ya mungkin masih oke lah gitu kan, dewasa lah udah ya kan, sudah berani lah ya. Nih SMP posisi kita waktu itu kan berdua. Sampai di sana turun, benar saya nemuin warung yang namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad ini ternyata orang tua, adalah mungkin sekarang udah tua banget kali ya kan, mungkin udah kayak kakek kali. Mudah-mudahan umurnya masih panjang ya bang ya. Waktu itu kita nemuin tuh mungkin masih umur 40-an ya. 40-an. Nah dia tuh tahu semua silsilahnya Gunung Cermi, yang namanya dibilang apa, di saat purnama tuh batu lingga itu bisa hilang sendirinya kata dia. Terus yang namanya di kuburan kuda, nama kayak pos gitu tuh, istilah apa pengekeman pertama lah ya. Jangan sembarangan, kalau bisa ada waktu dilewatin aja, jadi di pos kedua aja istirahatnya gitu ya kan. Itu tuh dikasih sebenarnya arahan waktu itu ya kan, cuman mungkin nggak nerka ya kan, karena kita udah kecapean juga ya kan. Datanglah satu orang nih, mungkin waktu itu seumuran saya kali ya, namanya nih anak Wisnu, anak Celeduk bang. Dia tuh ketinggalan tim kayaknya. Dia menghampiri saya, Messi Padil nih, di warung Pak Ahmad. Di warung Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah bang, pada mau naik nih, apa baru mau turun pulang ke Jakarta? Baru mau naik, kita bilang gitu kan sama si Padil nih. Kalau boleh kita gabung dong kata dia. Nah si Padil tanya nih teman saya nih kan bang, emang kenapa bang kok mau gabung? Kita ketinggalan tim, entah dia ketinggalan di terminal atau di apa, tiba-tiba saya nemuin juga di situ kan, di warung kan.
Saya juga lupa kejadian waktu itu, dia kalau nggak salah ketinggalan tim tuh, dia nyusul bang ke mana Cirebon. Pas sampai di warung Pamat, mungkin dia ketinggalan mobil kali ya. Dia sampai dia udah siap bawa matras doang sama makanan. Begitu pas sampai situ, kalau abang mau gabung boleh, cuman kita nggak bisa nemuin kelompok Bang Wisnu nih. Ya, nggak janji lah. Iya kan, kalau abang mau gabung pergi dan pulang kita bisa bareng. Kalau bisa sih mudah-mudahan bisa ketemu tim nih Bang Wisnu nih gitu bilang kan. Kalau nggak ketemu ya udah, kita yang penting pulang pergi selamat bertiga. Dan si Padil pun bilang oke kan, ya udah gabung lah. Kita istirahat nih bang, kita di warung Pamat nih satu malam, bukan satu malam sih maksudnya, sampai pagi gitu. Sampai pagi lah ya kan, sampai jam 2 lewat atau jam 3-an lah kurang lebih, kita sambil ngobrol-ngobrol kan, sambil ngopi kan. Tidur cukup lah 3 jam deh, dari jam 4, jam 5, jam 6 lah. Bangun deh tuh. Kita juga bangun nggak langsung langsung jalan kan, kita pasti makan dulu ya kan, sedia kopi dulu, rokok, stok ya kan. Kita rapi-rapin barang dulu kan, ada yang ketinggalan nggak. Habis itu kita fix tuh bang, akhirnya ditanya lagi yang namanya Wisnu nih. Bang Wisnu yakin mau jalan bertiga nih kita nih ke atas? Ayo deh bang, mudah-mudahan sih ketemu teman-teman saya. Karena yang ditakutin kita ke atas mereka udah selesai turun gitu kan, cuman nggak ketemu di jalan. Sampailah bertiga nih bang. Emang namanya suasana camping kan, baru pertama kali injek Cermai kan, bawaannya seneng ya kan, semangatnya ya. Semangat ya bang ya kan. Ini nggak lama waktu nggak berasa sama sekali kan, istilahnya kita jalan ya kan, naik sampai lewatin kayak sawah-sawah atau rumah perkampungan gitu ya kan. Lama-lama tuh kan bener-bener kita lewatin hutan udah nih, ini kan berarti udah kita mau naik ke gunung berarti dong ya kan. Nggak berasa siang kita istirahat makan ya kan, kita lihat suasananya indah, masya Allah ya kan, subhanallah deh, kuasa Allah ya bang ya. Sampai burung indah-indah gitu, lihat yang macem-macem lah ya kan, kayak ada tupai lah apa ya kan. Sampai situ kita istirahat kurang lebih nggak lama ya, setengah jam deh, cuman makan doang. Saya makan, kita rapi-rapi naik lagi ke atas bang, karena di situ kalau nggak salah persinggahannya nggak terlalu banyak ya bang ya. Yang namanya 30.000 kaki kurang lebih Cermai itu, kita benar-benar menempuh satu hari itu harus bisa gimana nyampe gitu. Nyampe di tempat buat kita istirahat dulu, karena kita kan harus ke atas paling puncaknya nih kan, mau berapa hari pun kita harus nyampe kan. Pada akhirnya gini bang, kita udah lelah banget tuh bang sebenarnya bang, karena kan kita kurang istirahat juga kan dari malam kan, bertiga, yang satu juga udah kepusingan kehilangan tim ya kan. Ya kalau dibilang sengsara membawa nikmat deh kan, ketemu teman, berkah kan, silaturahmi, kenal ya kan, namanya anak-anak hiking gitu kan, bisa saling menolong. Sore lah bang tiba bang, kita sore ini masih belum nemuin titik yang namanya nih buat ngecamp. Belum nemu tempat gitu. Yang namanya buat ngecamp, buka tenda nih. Dan mereka pun pernah, ada salah satu kayak Wisnu katanya pernah, cuman dia udah beberapa tahun yang lalu dia lupa ya kan, keadaannya Cermai itu seperti apa sekarang ya kan. Dia itu nggak bener-bener inget gitu ya kan. Akhirnya sampai jam 3, jam 4 mulailah gelap nih bang. Itu tuh sampai kayak tersesat gitu sebenarnya sih, kayak dibilang tersesat iya, dibilang keder, dibawa setan keder juga iya kali mungkin ya kan. Mungkin kelelahan juga bisa ya kan. Jadi kita tuh malam nih udah panik, bukannya malam sih, maksudnya maghrib kan, tahu sendiri bang, gak ada penerangan ya kan. Mata kita merem aja udah kayak bener-bener kayak begitu gelapnya. Center maghrib, jangan panik gitu kan. Ambil center, baru kelihatan penerangan kan. Itu ya kurang lebih mungkin kalau di Jakarta azan maghrib kali ya, karena di sana aja kebanyakan tutup pohon ya kan, namanya di hutan ya kan, nggak ada penerangan, istilahnya ada lampu lah ya kan, kayak di Jakarta ya guys. Itu gelap bang, itu kita bingung ngecamp ya kan, istilahnya nyari tenda, kita mau ngencing nih bang, maksudnya udah kebelet bang, mau ngencing nih, lampu kan istilah lampu senter kan bisa didiriin gitu ya kan, ada 1-2 lah bisa penerangan lah, sambil bikin pasak buat tendanya gitu. Berarti bikin di situ tuh ya. Akhirnya bikin di situ tuh. Nah itu saya nggak tahu, yang dibilangin Pak Ahmad itu kalau bisa dilewatin yang namanya kuburan kuda. Jadi saya tuh nempatin di situ karena satu, keadaan udah mulai gelap, yang kedua anak-anak pun panik. Ini di mana gitu, belum ketemu tempat tenda. Udah di sini aja yang ada gitu. Ternyata
besokannya itu mungkin ada pelangi bang, itu namanya kuburan yang pos buat ini, kuburan kuda apa sih ini, pos pengekeman pertama ya kan? Pos 1 gitu Pos ya. 1 lah ya kan. Jadi tuh pada saat itu abis pada anak mau bikin tenda, saya buang kecil ya bang. Saya mau kebelet banget ya kan, saya juga takabur kali ya kan. Istilahnya kalau dibilang songong lo gitu ya kan. Kalau bahasa makhluk gaibnya itu mungkin songong nih bocah nih, nggak ada permisi gitu kali ya. Nah kita bilang kan, aduh gua kebelet nih dia ngincing ah. Kita bilang ke temen kita Wisnu, bang gua ngincing dulu, Des baca ya kan, numpang orang kagak ada orang numpang siapa ya kan. Jadi kita bilang aja deh, numpang anak bagong mau ngincing ya gitu ya kan. Ini kencing kan, aduh adem banget ya kan. Nanti percaya aja Wisnu begitu ya kan, yang penting gitu deh numpang iya, maksudnya minimal kita baca iya udah ya kan. Jadi kita tuh baru nerka kayaknya mungkin yang namanya makhluk halus kan, songong nih bocah nih gitu kali ya. Gitu, ya kan kayak seneng gitu kan. Nah, itu benar-benar gitu tuh nggak habis pikir ya kan, ternyata itu emang bener hal fatal yang benar-benar saya nggak lupain tuh seumur hidup. Jadi kita di mana kita berada tuh ternyata kita nggak bisa sembarangan gitu bang. Jadi kita ambil kesimpulannya itu malamnya itu digoda tuh bener-bener gitu bang. Tenda udah rapi nih bang, tenda udah rapi nih, kita mungkin udah mulai santai-santai makan nih jam 7-an lah, hampir mau isya ya, mungkin ya isya lah kurang lebih lah, udah pada mau makan nih, saat ngerokok ngobrol-ngobrol dulu kan. Nah si Padil emang badannya teman saya nih yang berangkat dari Otista nih Bonanas, badannya sakit, meriang, kecapean mungkin ya kan. Dia bilang, Des gue tidur duluan nih. Yaudah tidur deh, istirahat ya kan, takutnya besok dia ngedrop, kita repot kan namanya di gunung ya kan ya. Dia benar-benar kecapean kayak bang, tidur pules banget bang. Sampai dia tuh dibilang ngorok aja dia nggak percaya, suara ngoroknya kenceng, sampai ngoroknya hilang lagi. Itu juga masih siang bang, mungkin jam 8-an lah ya. Iya jam 8-an deh malam. Mungkin kalau di Kebonanas atau di Jakarta masih rame kan suasananya kan. Emang kelihatannya sepi banget, kayak ya Allah sepi banget deh. Akhirnya si teman saya nih yang ketemu di jalan ya, ketemu di si Wisnu itu. Si Wisnu ini yang ketemu di Cirebon minta gabung. Dia juga mau istirahat. Dia bilang, Des gue istirahat ya, kata dia. Iya deh ya kan. Dia habis sholat isya tuh dia istirahat ya kan, istirahat di rebak. Nah tinggal saya nih, itu cuma satu-satunya orang yang dibikin kering mata saya tuh. Nggak ngantuk sama sekali. Nggak ngantuk, dibilang kecapean juga mungkin kecapean, cuman kalau kecapean otomatis lelah bisa tidur dong, ya kan? Apalagi hawanya dingin di gunung, enak banget buat selonjoran kan bang ya. Namanya kelelahan, ini bener-bener saya tuh meremin mata, melek lagi, meremin mata, melek lagi. Aduh ada apa ya? Ada apa ya? Baca-baca deh, baca selawat, kan saya zikir ya kan, subhanallah, alhamdulillah, saya baca-baca terus ya. Sampai nih 2 orang teman saya nih bener-bener tidur pulas banget. Posisi mungkin 8:30-an, udah hampir setengah jam tuh ya, 8:30 lewat lah, hampir mau jam 9 deh. Saya selalu ngeliat jam tuh. Kenapa ya Allah kok mata kering banget, ada apa nih di rumah ya? Ada apa ya? Mudah-mudahan gak ada apa-apa deh. Kering sendiri gitu, gak bisa mau tidur ya kan. Wah ada apaan ya? Ya Allah astagfirullahaladzim, asyhadu alla ilaha illallah kan. Sampai baca-baca terus ya kan, meremin mata, kagak bisa tidur juga bang. Bener-bener parah bang. Itu hampir seperempat jam saya tuh begitu bang. Yang lain udah pada pulas bang. Apalagi si Padil emang badannya kecapean kan, badannya kurang fit, dia udah pulasnya banget, nggak tahu apa-apa deh pokoknya. Ya Allah ada apaan nih kan. Saya baca, saya dulu istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa qayyum wa atubu ilaik. Baca terus, kagak mau juga tidur. Kita bangun bang, duduk. Kan tenda adem kan muat 4 orang tuh. Sekitar dia kurang lebih 5 orang maksimal mungkin yang mode sleting gitu kan. Jadi ini teman saya nih di belakang nih berdua, saya langsung duduk begini. Ini depan muka nih sleting tenda kan. Ya Allah, kita sampai nunduk ya kan. Ada apa ini, astagfirullahaladzim. Kita tuh hampir kayak mau telepati nih beliau, guru kita sendiri ya kan. Emang beliau kan ada keturunan dari Prabu Siliwangi kan. Itu tuh sampai mau minta tolong media, mudah-mudahan karena setiap saya ada masalah beliau selalu kontak sama saya bang. Karena jaraknya mungkin jauh juga di gunung ya kan, wallah alam juga, mudah-mudahan beliau kontak kan. Kagak bisa bang, kagak nempel. Wah, tiba-tiba apa? Kuping kiri saya, suara musik gamelan. Itu saya posisinya masih duduk nih depan tenda sleting gitu. Bulu saya sampai bangun nih bang, cerita tuh bang. Jadi merinding lagi tuh. Bener nggak bang?
Jadi kayak benar-benar ngalamin lagi gitu ya kan. Balik ke saat itu lagi. Jadi kayak saya benar-benar nggak bakalan lupa tuh pengalaman hidup saya tuh. Ya Allah, benar-benar pahit tuh di mana? Di Cerme. Saya duduk, saya dengar, subhanallah. Nih acara apaan ya, ada musik. Sampai ngomong hati saya nih. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ada apa ini? Pindah ke kanan musiknya. Subhanallah, suara gamelan. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La haula wala quwwata. Lama-lama di kuping dua-dua saya ini suara gamelan. Kenceng betul. Kencang bang, jelas. Saya bilang kok mana mungkin ada orang hajatan di tengah gunung kayak gini, di tengah hutan kayak gini kan. Saya udah hampir berapa mil tuh jalan istilahnya kan. Lumayan tingkatnya itu kan untuk pos pertama kan yang namanya kuburan kuda. Kok lama-lama suara gamelan makin kenceng. Astagfirullahaladzim, pindah ke kuping ya bang. Ya Allah, ada apa nih? Astagfirullah, ya Allah. Hampir gak kuat gitu bang. Kita tuh dibilang kalau Allah nggak ngelindungin bang, saya jadi itu bang. Saya mungkin entah kerasukan atau entah mungkin saya keluar tenda dengan sendiri itu. Saya selalu baca subhanallah, 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 alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita hampir begitu bang, kayak orang ajan. Allah, sampai kita pusing bang. Kita nyender. Yang namanya Wisnu, kita sikut. Bang, lu bangun. Lu ganggu gue lu terus. Bang, lu bangun deh bang. Bang. Dibangun kayak kita duduk begini ya kan. Yang namanya tenda kan cuma bisa buat bersila doang ya bang ya, nggak bisa istilahnya duduk santai benar-benar ya kan. Istilahnya dibilang ngepas ya ada ruang sela dikit ya kan buat bersila ya kan. Bang, posisi kayak ente begini nih. Bang, dengerin bang, aneh dengar suara musik bang, saya pengen bikin hajatan di tengah hutan begini bang. Ngaco ente, tidur yuk. Dia rebak lagi nih bang belakang. Jangan tidur, dengerin dulu. Aneh nggak bisa tidur dari tadi nih udah seperempat jam, itu udah pada pules. Aneh doang kering. Bangun, kagak ada dia semakin baca-baca, udah aduh pusing aneh deh hati dia kan. Bang, dengerin udah bang, aneh doang dengerin sendiri ini bang, coba ente bang dengerin nih kayak begini ente. Astagfirullahaladzim, suara gamelan, dang, wah suara musiknya bener-bener tuh khas kerajaan, udah khas kerajaan. Sampai bilang itu sebenarnya ini suara-suara musik gamelan. Wisnu juga dengar tuh. Dengar. Itu ya Allah, bulu saya sampai jadi bangun lagi tuh ya kan. Kayak bener-bener hawa dari sana tuh kayak nempel lagi kadang-kadang. Saya nggak tahu ya Allah alam ya kan. Apa emang pada saat itu saya tuh dibilang ya emang anak yang paling songong kan, kayak nantangin mungkin ya kan. Walaupun lu ada keluarga dari Prabu Siliwangi juga gue nggak takut karena di sana tempatnya dia bang, ya kan. Lu udah ganggu kerajaan gue mungkin ya kan, kita nggak tahu juga ya kan. Lu bisa denger, ya Allah, dus suara gamelan. Bang, dia bang suara kuda nih bang. Ini denger tadi suara kuda tuh cuman satu, ini banyak bang. Tepak, makin kedengeran. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ini si Wisnu sampai begitu bang. Astagfirullahaladzim, Des. Wah, ini ya Allah ada apa? Bang, ini buka esleting, ditarik kita sama Wisnu. Jangan, Des. Kenapa? Takut kita ngikut. Malah gitu. Lebih parah gitu. Ya kita nggak tahu namanya makhluk gaib, jin ya kan. Manusia nggak ada di situ. Orang kagak ada yang tahu, yang ada kita doang berdua-duaan, yang satu temen tidur ya kan. Makhluk gaib, orang bisa hilang di mana aja bang, kadang di hutan atau di gunung ya kan. Tadi bisa diculik gondoruo, kita nggak tahu, atau dijatuh ke jurang sama jin ya kan. Yang buat tuh semua jin kan. Udah jelas di surat An-Nas aja, dari jin dan manusia, minal jinnati wan nas ya kan. Jin tuh bisa berubah apaan aja ya kan. Kita nggak tahu ya kan. Itu sampai ditarik, nggak boleh buat sleting. Ambil Yasin baca. Semakin kita baca Yasin, semakin kencang tapak kudanya bang. Ketepak. Jadi kayak dari atas tuh turun gitu. Kayak nyamperin ke tenda gitu. Angin kenceng di apa? Muterin tenda apa gimana? Muterin tenda. Kayak apa ya, dibilang kayak angin puting beliung kali, cuman kan nggak kenceng sekenceng itu ya kan. Suaranya gitu kan. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca nih kita dua-dua nih. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini teman kita Padil kagak tahu sama sekali. Tidur pulas sama sekali deh. Benar-benar lelah deh. Kita baca itu udah kenceng banget Bang Yasin. Itu ketapak tuh udah sampai turun dari tenda nih, turun barangan me angin. Tepak. Adalah sekitar, kalau kuda aja nih taruhlah kan kakinya 4 lah ya. Mereka kan kalau turun kan bunyi satu kuda aja berisik. Dia kayak banyak bang, suara tapak. Kita baca terus Yasin. Wisnu sampai dorek kaki saya supaya fokus baca Yasin terus ya kan, jangan berhenti ya kan. Dia mau ada kuda, mau ada gajah mungkin ya kan, selalu baca terus ya kan. Cuman Allah pelindung kita ya enggak, cuman ayat-ayat Al-Quran yang bisa nyelamatin kita ya kan.
baca terus sampai kita baca di pertengahan itu angin makin kencang bang. Itu alhamdulillahnya Allah kasih itu tenda kalau bisa rubuh ke bawah angin, bisa ke bawah angin kita berempat-empat. Namanya tenda dum kan nyambung bang, ya kan? Kita nggak tahu bang, namanya jin uset dia lebih jahat istilahnya. Apa lu gue hilangin bisa istilahnya, bener nggak? Ayat Al-Quran jadi bisa tahu istilahnya kan gitu, mau jin Islam atau mau jin kafir ya kan? Ini benar-benar bang, itu angin makin kencang di pertengahan kita baca Yasin. Sampai kita selesai baca Yasin bang, itu anginnya baru berhenti bang, tapak kuda. Cuman ada suara perempuan. Kita tetap nggak mau buka tenda. Walau alam itu suara perempuan mungkin nenek-nenek atau masih muda. Ya walhasil apa ya, jin lah kurang lebih lah, makhluk halus lah ya kan. Karena kita lihat tuh gimana ya, suaranya itu kayak bukan real manusia gitu. Apa yang ente dengar apa? Kayak dibilang ketawa sedih ya kan, kita doang tapi yang denger bang. Selesai itu tapi si Wisnu tidur langsung, Des udah tidur lagi kata dia kan. Gitu bang, kayak suara cewek sedih terus dia kayak bercanda sama anaknya mungkin. Allah ini apa lagi nih, Des tidur dah kata Wisnu. Iya bang tidur bang ya kan. Tidur sampai situ sebenarnya kita masih ada yang ganjel gitu. Ini banyak banget nih jinnya pada di tenda-tenda kita, banyak banget yang ganggu gitu nih bang. Itu benar-benar ya Allah, jin tuh kayaknya kesel sama kita tuh. Mungkin orang-orang situ ya cerme apa sih namanya, apa sih istilahnya Ya orang situ aja ngormatin lah kasarnya gitu. Ya kan, cuman kitanya aja yang kurang ada rasa basa-basinya atau kurang sopan santun ya kan. Itu orang perempuan bang, kok dibilang mungkin matinya bunuh diri kali ya, gimana ya, namanya di hutan ya kan, banyak lah kisah-kisah kayak gitu ya kan. Itu cewek jelas banget di kuping saya, tapi yang denger saya doang, si Wisnu malah nggak didengerin. Yang dengerin tuh suara gamelan sama tadi itu yang kuda sama angin. Saya baca Yasin ya, makanya saya bilang suara perempuan itu saya nggak ambil pusing, saya langsung rebahan. Tapi saya penasaran, saya bangun, terus tidur bang, bentar udah abang tidur ya bang. Karena kita penasaran, kita buka lah sleting tenda, kita keluar bang. Itu bang subhanallah ya, nggak tahu deh ini yang namanya hutan nih kayak orang musim gugur tuh nggak, apa daun pada jatuhan semua der. Subhanallah, bagus kita nggak ditongolin kuntilanak kalau gitu kan istilahnya kan. Subhanallah, tenda buka kita sampai jatuh tuh daun. Allah biar kita mulai depan, Allahu Akbar, sepi banget. Subhanallah, alhamdulillah. Kita masuk ke dalam. Di mana itu perempuan, kita penasaran. Kagak ada bang, kita tutup tenda. Ya Allah, kita tidur deh kan. Semakin kita tidur ya kan, semakin pules nih. Itu emang suaranya suara halus perempuan bang. Nggak tahu deh, mungkin putri-putri kerajaan Solo kali ya, orang Cerme kan, orang-orang Prabu Siliwangi kan. Dan apa namanya, suara kudanya juga udah hilang. Tapi satu suara perempuan dong tuh makin kenceng bang. Sampai situ baru aneh bisa tidur. Setelah aneh benar-benar baca wiritan terus, baca wiritan baru bisa pulas bang, alhamdulillah. Sampai pagi itu ya kan, sampai pagi beres-beres itu bang. Ini teman saya Padil nih, pas bangun saya ceritain dia kaget. Dia nggak percaya, nggak percaya mungkin bisa jadi kan, gue nggak mau ambil pusing urusan begini kata dia kan. Gue lillahi ta'ala kata dia kan, gue udah kecapean, lagi juga kurang fit juga kan. Tapi walhasil kata dia kita selamat insyaallah pulang, sampai pulang kita selamat bertiga. Iya deh, tapi dia masih penasaran, emang bener Wisnu semalam kayak begitu? Iya bener, inti lagi tidur enak nyenyak, makanya nggak mau ganggu katanya kan. Ya Allah, kalau ada CCTV gue pengen nonton tuh di CCTV kata Padil. Siapa mau masang di hutan CCTV ya nggak ya? Orang kadang masang CCTV ya istilahnya Dris kata dia gitu. Coba lu videoin dari mana? Udah dia ini udah nggak ada kepikiran kayak gitu bang, ya nggak bang ya? Yang namanya keadaan begitu kan panik, ya kan. Kedua bagus kita masih inget, ada teman yang ingetin kita baca Yasin, ya nggak ya? Sampai situ kita beres-beres nih bang, kita ke daerah yang namanya pos 2 Batu Lingga. Batu Lingga itu kalau yang dibilang tuh mistik-mistik itu nih, saat bulan purnama ada, ini batu gede bang, itu batu Sunan apa ya, pokoknya ada tulisan-tulisan kayak kuno gitu, prasasti gitu ya, tulisan kuno. Iya,
Saya sempat pegang loh bang, batu gede lah, lumayan lah kalau dipeluk masih bisa, cuman kita nggak nyampe meluknya, sampai meluk gitu, setengahnya mungkin. Ini batu segede gini, ada yang bilang bisa hilang, bisa belum pernah siapa mau ngangkat, ya kan? Bisa jadi juga ya kan, namanya batu alam ya kan, gaib gitu ya kan. Tapi sampai perhatiin buah-buah ini nempel bang, sama istilahnya mau gunung tuh nempel batu ya kan. Apa iya belum pernah bisa hilang ya kan? Tapi masya Allahnya apa bang? Itu batu bang, belakangnya itu ada tulisan-tulisan Arab ya bang. Di depannya tuh ada simbol-simbol kayak huruf-huruf kuno gitu ya kan. Dan di batu jangan sampai didudukin melalui pantat atau kita nggak boleh dudukin sembarangan. Cukup kita lihat, kita tahu minimal jangan diganggu gitu bang. Ya walaupun dia ada mistik apa tuh di situ ya kan. Tapi walhasil kita tahu persis ini yang namanya batu lingga ya. Belum pernah bisa hilang, gimana caranya saya bilang bisa hilang. Udah takut saya bilang. Berarti di batu atau di suasana tuh ya pada foto-foto apa gitu. Foto-foto pastinya, foto-foto dan itu kita sampai di Batu Lingga itu kita udah buka tenda juga bang, tenda yang kedua ya kan. Tapi alhamdulillah tuh dari kuburan kuda itu kita lancar alhamdulillah jalan sampai ke Batu Lingga. Lancar tuh sampai kita lihat, penasaran sama batunya, kita foto-foto ya kan, sampai kita buka tenda yang kedua nih ya kan. Nah itu tenda kedua itu saya baru ngerasa badan gak enak tuh, tapi masih bisa sedikit seger lah ya. Bisa buat nanjak sekali lagi lah ke puncaknya nih, namanya Pengasinan kan. Istirahat lah di situ kan satu malam. Alhamdulillah tuh bang, satu malam lancar bang. Cuman ada aja kejadian yang enggak kayak apa ya kak, kayak suara babi. Ya mungkin babi kali ya kan. Atau enggak mungkin ya istilahnya binatang buas lah, apa monyet kita nggak tahu kan. Itu di malam itu kayak banyak suara-suara yang aneh doang sih sebenarnya di yang Batu Lingga itu ya kan. Kayak di atas batu itu kayak ada gesek-gesek apa ya istilahnya. Batu digesek gimana sih, kayak bunyi seret gitu ya kan. Bang apalagi nih kan, daripada wah ini biasa binatang mungkin ya kan, kata anak si Wisnu itu binatang kali, nggak kejadian lagi di kuburan kuda ya kan. Tapi kan kita ngedon juga kan, trauma juga gitu ya nggak bang, yang kejadian yang udah ya kan. Ya namanya kuburan kuda, aslinya ternyata kuburan kuda itu bekas kuda-kuda kerajaan yang sakit atau mati, ini sebenarnya langsung dikubur aja di situ. Sebenarnya harusnya kita nggak ngecamp di situ bang, harusnya ngecamp di Batu Lingga. Yang aslinya tuh kita lewatin, nggak perlu kita ngecamp di kuburan kuda, harusnya di Batu Lingga. Dan kita terpaksa kan karena memang keadaan juga kan di kuburan kuda mau nggak mau, jadi kita harus buka tenda di situ. Di Batu Lingga pun alhamdulillah emang ya suara-suara mungkin binatang aja sih gangguannya ya kan. Tapi kan serem juga kan kalau ada macan ya bang. Terus lanjut tuh sampai pagi tuh. Sampai pagi nih jalannya mau ke puncaknya nih ya, ke 30.000 kaki ya, 30.000 meter lah, kurang lebih jauh banget. Udah pokoknya di Pengasinan namanya. Itu saya namanya lapar nih, ada aja tuh bang kayak ada yang ganggu bang. Dalam ganggu, ente tahu nggak kalau istilahnya tuh buat nama masak nasi itu yang model kompor gas begitu. Cuma kita pakai minyak spiritus. Yang patromak itu model. Kita pakai minyaknya spiritus tuh. Bukan yang kayak ini bang, apa kayak tukang nasi goreng tuh. Ya sekarang kan gas kayak gitu tuh. Ya, kita pakai cairannya itu buat membakarnya pakai spiritus kalau nggak salah deh ya. Itu tuh nyamber bang api. Kalau diingat kejadian itu tuh kayak apa ya? Api kecil tiba-tiba bisa gede. Itu wallahualam deh, mungkin emang karena nggak bener aja selangnya kali ya kan, mudah-mudahan sih bukan makhluk halus ya kan ya. Cuman kan aneh aja, orang tadi ini nggak nape-nape kok gitu lagi pada ketawa-tawa bercanda ngorong-ngorong kok santai gede gitu. Api pada panik kan. Api mati nih kan, dimatiin pakai tas carry itu apa, tutupan tas carry kan ada tuh kan, dibasahin buru-buru, wah pada ketawa. Jadi bukan pada panik, dibikin happy ya kan. Udah pikirannya positif aja udah ya kan, takutnya kita ngomong yang enggak mereka keganggu lagi ya malah kan, salah lagi ya kan. Tapi yang anehnya tuh ini korek gas saya bawa itu entah kemana itu bang, padahal jarak jurang agak jauh loh bang. Misalkan saya posisi di sini nih, jurang itu sekitar berapa meter lah kesanaan lah pokoknya, korek bisa kagak ada loh bang. 2 biji korek buat nyalain atau buat ngerokok hilang. Maka itu dibilang ada yang jahil nggak beres. Kita beres kata si Wisnu, kita cabut berangkat ya. Kita jalan, kita paksain bener-bener harus sampai puncaknya Pengasinan biar kita bisa tidur sore-sore, maksudnya jam asar nih kita udah sampai, udah santai.
nggak perlu kayak kemarin maghrib buru-buru buka tenda kan, itu repot dan bakalan panik Dris, kata dia. Yaudah ayo deh, masih kuat. Mereka tuh ada bawa kayak apa ya, gula aren tuh buat stamina katanya, tapi emang bener sih kita isep-isep buat gula aren. Di sampai pengasinan itu lumayan juga bang, ada gangguan itu bang. Selesai beres-beres kita naik nih, udah ya kuat ya, yakin itu jam 9, setengah 9 lah kita baru mau naik lagi ke puncak pasnya pengasinan nih, pengkeman terakhir ya, puncak paling pas. Sampai pertengahan jalan kalau nggak salah si teman saya si Padil ini mau buang air besar, dia mules ya. Dia mau buang air besar, kita tungguin sama si Wisnu, masing-masing dia foto-foto kesibukannya deh. Dia, saya ya kan, si Padil buang air besar ya. Saya ini foto-foto bang, burung cantik-cantik bang. Saya fotoin sebelah saya, ya Allah burung ngampirin saya nih, yang mana ini kayak pelangi lah, subhanallah, warnanya kayak hitam burung jalak, tapi bukan burung jalak ya, kayak burung gagak macem-macem lah. Cepet, saya fotoin yang bagus-bagus, subhanallah, ciptaan Allah nih, saya bilang cepet. Dia hati-hati jangan salah foto, kayak si Wisnu itu ya kan, jangan sembarangan foto, takutnya keganggu atau gimana. Iya juga sih. Bang, saya foto sekali lagi ya, di atas pohon saya lihat nih binatang apa nggak tahu, di burung, subhanallah cantik banget warnanya, kayak putih ada abu-abunya, nggak tahu burung-burung apa itu. Cepet. Si Padu udah selesai nih buang air besar nih kan, kita jalan nih. Itu kurang lebih kita tuh makan siang agak telat deh kalau nggak salah, masih terus karena kita masih jauh banget bang perjalanan, maksudnya makannya itu masih ditunda dulu kan. Sampai di perjalanan itu kita kabut, udah diselimutin make kabut karena emang udah paling mau puncaknya ya. Udah paling mau puncak itu masih siang bang, kabut hampir kurang lebih benar-benar menutupi jalan setapak itu jalurnya. Kita nggak benar-benar nggak kelihatan, kita diteprokin tangan ketiga kali. Ada suara tepok tangan. Ada suara. Ini teman saya si Wisnu dibilang jangan ada yang nengok, jangan ada yang nengok ke belakang. Abain terus, ada Padil ya kan, teman saya bilang. Dimanggil kayak manggil teman gitu. Kalau dia suara manusia tengok ke belakang, kalau dia cuma gitu-gitu jangan, takutnya kita berpencar bang. Yang udah ceritain seperti itu bang, kan apa dibilang mitos atau enggak wallah alam, tapi kita kan serem juga ya. Iya kan, begitu kabut makin selimutin kan, makin gelap. Itu sampai situ kita tetap jalur jalan sampai benar-benar kita tuh nyari apa, pakai golok nyari jalan, potong buka jalan gitu. Karena kabut udah lebat banget, ngeri ada binatang atau apa ya kan. Tetep bang kita masih diikutin, baca terus gitu ya. Jadi kita nih posisinya ini Wisnu depan, si Padil tengah, saya di belakang. Jadi selalu saya nih diganggu bang, sampai diteprokin 3 kali, terus dia sampai dia penasaran, sampai 3 kali digituin lagi, terus jangan nengok berarti semua denger tuh ya. Jangan nengok belakang. Iya udah baca terus yang paling belakang, selalu lo yang digoda katanya kan. Baca iya terus jalan sampai alhamdulillah udah agak terangan nih, nggak ada kabut ya kan. Baru situ kita bisa istirahat, makan santai dulu. Ini belum sampai ke pengasinan, belum sampai. Kita makan dulu deh tuh, asik ya kan, ngobrol ya kan. Emang seru juga kalau kayak gitu kan ya kan. Namanya baru sekali ke Cerme kan. Tadi saya emang nggak yakin banget ke sana ya kan, takut ya kan dengan cerita-ceritanya serem. Tapi kena juga saya, kena seremnya kan. Makan udah kenyang, udah asik semuanya ya kan. Berangkat lagi nih pengasinan ke puncak tuh ya. Puncak paling atas itu yang namanya Bunga Edelweiss nih, di mana-mana. Kalau di Gunung Gede kan nggak boleh kan, dilarang. Kalau di sana kita mau bawa sekarung nggak apa-apa bang. Di sana tuh benar-benar indah banget di kuasa Allah bang. Saya lihat kayak bener-bener laut tuh kecil, kayak kolom-kolom ikan yang kita lihat dari atas tingkat. Udah kekuasaan Allah, udah subhanallah gitu. Ya Allah, laut, danau apa semuanya bagus banget, indah banget. Cuman di situ kita ngedrop, gantian sakitnya. Saya cukup ngeliat segitu sekilas, saya balik ke tenda. Gue balik dulu deh, gue mau istirahat. Gue dulu tidur ya. Jadi tuh saya benar-benar waktu itu ngedrop sakit. Sampai malam saya sakit, benar-benar sakit tuh ya kan. Mereka tuh udah asik deh foto-foto ya kan, berdua-duaan ya kan. Saya tuh masih meriang sampai maghrib, sampai ditanyain mana anak dibikinin nasi apa dimasakin gitu kan. Disuruh makan juga biar sehat pulangnya kan. Saya tuh benar-benar kayak ada yang ketempelan badan saya. Karena itu di awalnya saya songong mungkin. Makanya kalau saya bilang di gunung emang harus jaga-jaga ya, dari sikap, mulut ya kan. Kita nggak boleh sembarangan juga. Saya pikir itu kan cuman hal-hal yang
nggak mau saya dengerin omongan orang, ternyata emang nyata bang, kayak gitu tuh emang nyata. Saya sampai ditempel, sampai pulang pun sebenarnya saya ditempel bang dari Gunung Ciremai itu. Mun bagusnya udah dihilangin gitu kan. Saya tuh di tenda ngedropnya benar-benar parah bang. Saya tuh nggak mau makan mau masuk dikit ya kan, cuman mual, pusing, kayak apa ya, pala tuh berat. Mungkin kalau orang yang biasa maaf gitu ya bang, maksudnya kalau orang yang jarang baca atau apa, mungkin saya udah masuk, udah kemasukan ya kan. Karena banyak yang suka sama saya dari ujungnya ya kan. Saya tahu karena dari warung Pak Ahmad ini yang punya nih, si Pak Ahmad kan cerita ya kan, itu kamu diikutin sebenarnya. Tapi alhamdulillah dihilangin, tapi sampai rumah katanya diikutin juga masih. Saya dihilangin juga, pada akhirnya bisa sama orang yang paham gitu, dimintain air ya kan. Di sana tuh saya benar-benar ngedrop bang. Pulang saya minta buru-buru pulang pagi berarti langsung pulang tuh. Langsung pulang. Saya tuh udah benar-benar udah kita balik aja yuk, kita udah nggak beres saya bilang ya kan. Sakitnya gantian, terus saya benar-benar sakitnya bukan sakit biasa, Ngedropnya beda lah pokoknya. ya kan. Apa ya yang kemakan tuh pala berat banget. Terus bisa nggak? Bisa. Akhirnya kita turun deh, pelan-pelan deh kan. Akhirnya turun tuh semua. Turun tuh pelan-pelan tuh bang ya kan. Dari jam berapa ya? Taruhlah kita makan dulu, bikin teh apa, jam 6-an lah, kurang lebih jam 6 pagi kita turun. Alhamdulillah sampai bang di warung Pak Ahmad jam 7 malam bang. Maghrib. Itu di maghrib kita udah di perkampungan rumah penduduk bang. Udah sampai dari atas ya. Itu pun perkampungannya, rumah penduduk tuh sekitar masih berapa kilo gitu. Masih jarang lah ya kan. Kita pun mau ke warung Pak Ahmad itu masih jauh banget ya kan. Masih jauh banget ya kan. Di situ baru saya bisa relax, mulai enak lah gitu ya kan. Tapi emang benar sih Pak Ahmad bilang, teman kamu ada yang ngikut ya. Badan saya ada ngikut ya kan. Awalnya mungkin saya juga songong ya kan, bagaimana ya kan, coba nanti saya bantu hilangin dari sini kan, takutnya ngikut ke Jakarta. Minimal kamu pulang ke Jakarta nih enak dulu, fit badan, selebihnya kamu minta tolong aja di Jakarta kalau ada yang bisa, ada Pak Ahmad gitu kan. Pulang nggak tahu Pak Ahmad, saya dikasih air apa pokoknya saya suruh minum, terus kepala saya dipijit sampai dia ditarik gitu, hilang. Alhamdulillah enakan tuh ya. Enakan bener. Nanti suatu saat kalau naik ke gunung kemana aja masih terus jaga sikap ya, nanti dia gitu ya kan. Gitu ya. Jaga ucapannya gimana. Iya, ini banyak yang mau sama Mas Idris gitu. Banyak yang mau gimana Pak Ahmad, dia bingung kan. Satu, situ sebenarnya pinter ngaji. Terus kedua, kadang suka songong gitu ya kan. Songong apa emang? Kita nggak pernah songong sama manusia Pak Ahmad ya kan. Oh Allah, sama orang tua mana kita pakai adab, pakai akhlak ya kan, insya Allah gitu, bilang gitu ya kan. Kita songong memang makhluk gaib nanti dia. Jadi kalau bener ada atau merasa keganggu, inti nantang. Kita tahu inti punya ada keturunan begini, ada yang jagain inti, kita tahu ya kan. Cuman punya inti belum kuat, belum tua katanya dia. Kalau inti amalin di waktu umur 40, kalau bisa dari sekarang, punya inti udah tua, kuat, bagus, inti dapat. Sayangnya inti belum bisa. Inti masih bandel katanya gitu. Ya kan, itu dibilang ya kan. Berarti akhirnya selesai tuh sampai situ tuh. Nah, dari cerita yang Abang alamin, pesannya apa nih Bang buat teman-teman di rumah biar bisa jadi pembelajaran nih kalau mau naik gunung gitu. Buat pesan-pesan di anak-anak nih pencinta alam ya khususnya ya Bang ya. Kita sih cuma buat ngasih pesan, attitude atau jaga sikap dimanapun kita harus dijaga benar-benar Bang. Terutama di lingkungan alam ya. Nggak di lingkungan alam aja, istilahnya ketemu manusia, songong lu lewat aja, kan enak orang ya nggak ya. Apalagi di tempat lingkungan alam ya kan, istilahnya kalau bisa punten deh bahasanya ya kan, mungkin ya kan, kalau bahasanya punten ya kan, saya permisi ya kan. Sekarang kalau banyak manusia aja kita mulai lewat aja orang pada duduk, orang kesel ya kan, apalagi dia orang istilahnya gitu. Makanya kita bilang jaga akhlak deh, akhlak karena lebih bagus deh pokoknya di mana aja. Nah kita tuh ngambil kesimpulannya dari situ, akhlak gue jelek di gunung itu saat, jadi buat di saat pembelajaran itu, gitu iya ya kan, di saat itu benar-benar penantang gitu ya kan. Siap, mantap ceritanya, bisa kita ambil pelajaran. Oke, Bang Idris, makasih banyak atas ceritanya. Makasih Bang, sama-sama. Buat teman-teman semua, jangan lupa kalau mau pesen ini nih tembakau,
sama Bang Iris nomor WA-nya yang tadi. Dan Tembakau. buat teman-teman semua yang udah nyaksin cerita ini, kita ucapin terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.